Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kristi Adelia Waang. Saya mahasiswa dari Universitas Tribuana Kalabahi, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5 kelas D. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi terkait pengembangan potensi dan kepribadian diri. Jadi di situ ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah perilaku manusia, yang kedua adalah perilaku abnormal, yang ketiga klasifikasi gangguan, dan yang keempat adalah tahapan pembinaan diri. Yang pertama, saya akan bahas tentang perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu mempunyai arti yang sangat luas. Dia tidak hanya mencakup kegiatan motoris saja seperti berolahraga, berlari, melompat, berjalan, dan sebagainya. Tetapi dia memiliki macam-macam fungsi seperti melihat, mendengar, mengingat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kegiatan psikis manusia. Jadi kegiatan psikis manusia itu terdapat 4 poin penting. Yang pertama, pengenalan kognisi. Jadi pengenalan kognisi adalah ketika seorang mempunyai rasa ingin tahu. Contohnya, ketika seorang tertawa atau ketika kita melihat seorang yang sedih, maka adanya tanggapan, oh mengapa sehingga orang tersebut mengalami sedih. Kemudian yang berikut adalah perasaan atau emosional. Jadi, ketika seorang manusia melihat sesuatu diwujudkan dengan perubahan pada fisik manusia. Contohnya, kita melihat di berita-berita TV penganiayaan terhadap para TKW di luar negeri, maka adanya rasa sedih atau prihatin terhadap para TKW yang ada di sana. Kemudian yang berikut adalah kemauan atau konasi. Jadi kemauan atau konasi adalah hasrat manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya ketika di dalam kelas kita mendapatkan peringkat 1, maka di situ terjadi karena adanya rasa ingin tahu kita, rasa ingin tahu sehingga kita benar-benar belajar sehingga kita mendapat peringkat 1. Yang yang keempat adalah gejala campuran. Di situ adanya perhatian, kelelahan atau sugesti. Contohnya kita melihat berita tentang bencana alam yang terjadi di mana-mana seperti banjir atau tanah longsor dan sebagainya, maka adanya perhatian yang timbul dari dalam diri kita sehingga kita mau mengadakan sugesti seperti memotivasi mereka untuk terus semangat dalam menghadapi bencana yang sedang mereka alami. Kemudian yang ketiga adalah bentuk perilaku. Jadi bentuk perilaku adalah ada 2, yaitu perilaku tertutup dan juga perilaku terbuka. Kemudian yang keempat ada domain perilaku. Jadi domain perilaku itu adanya stimulus yang sama, namun respon atau tanggapan itu berbeda-beda. Yang kelima adalah faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Ada 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama faktor biologis dan yang kedua faktor sosiopsikologis. Jadi ada faktor biologis, yaitu faktor yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi manusia. Contohnya faktor yang berkaitan dengan kebutuhan makan minum dan lain sebagainya. Yang berikut adalah faktor sosiopsikologi. Faktor sosiopsikologi terdapat 3, yaitu yang pertama afektif, itu berkaitan dengan emosi, dan yang kedua kognitif. Kognitif itu berkaitan dengan intelektual manusia, dan yang ketiga adalah konasi. Konasi itu adalah berkaitan dengan kebiasaan manusia. Baik, kita masuk pada pokok bahasan yang ketiga adalah persiapan pengembangan diri. Jadi persiapan pengembangan diri merupakan salah satu sarana untuk seseorang mendapatkan pekerjaan yang diimpikan.
di dalam persiapan pengembangan diri ada pentingnya pengembangan diri, yaitu yang pertama keluar dari zona nyaman, di mana kita harus mencari pengalaman yang baru untuk keluar dari ketakutan dan lain sebagainya. Yang berikut adalah lebih percaya diri. Jadi dengan kita percaya diri, maka ada dampak-dampak positif yang akan kita lakukan. Yang berikut mengetahui skala prioritas. Jadi dengan mengetahui skala prioritas, maka kita dapat mengukur kemampuan kita. Yang berikut cara pengembangan diri. Jadi kita harus melakukan bagaimana cara mengembangkan diri. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu apa kekurangan dan kelebihan kita. Kemudian yang berikut, temukan minat. Jadi kita harus menemukan apa minat dalam diri kita untuk kita kembangkan. Kemudian yang ketiga, ketahui dan hentikan kebiasaan buruk. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk, contohnya seperti malas dan lain sebagainya, harus kita menjauhkan supaya kita dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Dan yang berikut, terus belajar. Jadi kita jangan merasa gagal dengan apa yang sudah kita alami, tetapi kita terus mau belajar untuk dapat mengembangkan diri kita. Yang berikut adalah temukan mentor. Temukan mentor artinya kita harus menemukan orang-orang yang lebih berpengalaman atau lebih memahami pengembangan diri, agar kita juga mampu untuk mengembangkan diri dari pengalaman-pengalaman mereka. Yang berikut adalah cobalah untuk memulai hal baru. Jadi dengan memulai hal baru, kita dapat mengetahui hal-hal baru untuk kita dapat lebih mempelajari lebih luas lagi untuk proses pengembangan diri kita. Yang berikut adalah tidak takut gagal. Jadi kita jangan takut dengan kegagalan yang sudah terjadi, tetapi dengan kegagalan maka kita harus belajar lebih giat lagi untuk terus berusaha memampukan kita untuk mengembangkan diri kita. Yang berikut adalah menumpukan kepercayaan diri. Kita harus mampu untuk terus percaya diri. Yang berikut, terbuka terhadap segala hal. Jadi apa yang kita lakukan atau apa yang kita alami, haruslah kita terbuka dengan teman, sesama, dan orang-orang yang lebih pengalaman, agar mereka dapat mencari solusi atau jalan keluar untuk kita. Kemudian yang berikut, menghargai diri sendiri. Jadi ini poin yang paling penting. Kita harus menghargai diri kita sendiri, agar kita tidak boleh terpengaruh dengan orang-orang yang membuat kita minder dan lain sebagainya. Yang berikut, adanya dorongan untuk berprestasi. Yang berikut kece, yaitu faktor yang mempengaruhi pengembangan diri. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan diri. Yang pertama, faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu seperti keluarga, faktor kebudayaan, dan juga sekolah. Baik, kita masuk pada pokok bahasan yang keempat, yaitu tahapan pembinaan diri. Jadi setiap orang mempunyai perjalanan hidup dan pengalaman hidup yang berbeda-beda, di mana terdapat berbagai banyak persoalan, bahkan tantangan yang dihadapi. Namun dengan adanya persoalan itu, maka kita dapat mampu mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik dan lebih bijak. Tahapan pembinaan diri ini dapat kita lakukan di mana-mana saja, baik di rumah, di sekolah, di tempat keagamaan, atau kelompok pembinaan tertentu. Baik, di dalam tahapan pembinaan diri ada 9 poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, identifikasi tujuan pembinaan yang dilakukan. Di dalam identifikasi tujuan pembinaan ini juga terbagi dalam 3 komponen penting, yaitu yang pertama, pembinaan akademik, di mana pembinaan ini berkaitan dengan pembelajaran untuk mempelajari pembelajaran keterampilan menulis, belajar, berhitung, dan lain sebagainya.
Yang kedua berkaitan dengan pembinaan pengembangan diri, di mana berfokus pada pengembangan potensi diri kita. Yang ketiga adalah pembinaan di tempat kerja, di mana kita bekerja baik, mana kita belajar untuk mampu menyelesaikan segala tugas-tugas yang diberikan oleh atasan kita. Kemudian yang kedua adalah tentukan format pembinaan yang Anda terapkan. Itu ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama pembinaan tradisional, yang kedua pembinaan kelompok, yang ketiga pembinaan regu, yang keempat pembinaan teman sebaya, dan yang kelima pembinaan elektronik. Kemudian yang bagian poin ketiga yaitu identifikasi calon pembina. Jadi identifikasi calon pembina ini adalah bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan pembina yang akan kita ambil untuk membina, mengembangkan potensi kita. Kemudian yang poin keempat adalah minta seorang untuk membina kita. Dan poin kelima, pikirkan aktivitas atau diskusi yang akan kita lakukan. Dimana di situ ada 2 poin, yaitu yang pertama buatlah daftar hal spesifik, yang kedua tuliskan agenda atau tentatif pembinaan. Kemudian poin yang keenam yaitu buatlah sebuah struktur untuk pembinaan. Jadi di situ ada beberapa poin, ada 4 poin, yaitu yang pertama tentukan waktu seberapa sering bina. Jadi kita akan menentukan waktu untuk sharing dengan pembina yang akan membina kita. Kemudian yang kedua, tentukan tempat pertemuan. Jadi kita harus menemukan tempat untuk kita sama-sama belajar. Yang ketiga adalah buatlah pedoman atau sesi pembinaan. Kemudian yang keempat, tentukan jangka waktu. Jadi kita harus menentukan jangka waktu berapa lama kita bersama-sama dengan pembina belajar untuk mengembangkan potensi diri. Yang poin yang ketujuh yaitu berkomitmen terhadap pembina. Akan baik. Yang kedelapan, jenis dan sifat pergaulan. Di situ berkaitan dengan pergaulan seorang anak dalam lingkungannya akan mempengaruhi motivasi yang ada dalam dirinya. Kemudian yang ke-9, faktor genetik. Jadi ada beberapa poin dalam faktor genetik, yaitu yang pertama kecakapan dan keterampilan anak, yang kedua harga diri, yang ketiga profesi seseorang, anak mengenali diri sendiri, dan yang keempat adalah keinginan. Baik teman-teman, itu adalah sedikit materi yang sudah saya sampaikan. Semoga materi yang sudah disampaikan ini dapat menjadi pedoman atau pelajaran untuk proses pengembangan diri teman-teman. Dalam penyampaian materi ini juga, jika ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun penyampaian materi yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semangat belajar, dan sampai jumpa.